Eh, Selamat sore semua. Insya Allah suara saya terdengar, guys. Terdengar. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rashif Noval Andika. Saya di sini akan memandu acara pada hari ini. Acara pada hari ini adalah acaranya mengenai sosialisasi ekoenzim. Sebelum kita buka acara pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya saya mau menyambut kedatangan Bapak Slamet. Selamat sore Pak Slamet, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga kepada narasumber kita, kepada Bu Gung Endah yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang di acara pada hari ini. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Jadi untuk acara hari ini itu akan dibuka oleh saya untuk acaranya, kemudian akan ada sambutan dari dosen pembimbing lapangan kami, kemudian ada sambutan dari wakil RT 12, RT 12 RW 16 Padukuhan Purworejo, kemudian akan ada pengisian materi oleh Ibu Bung Endah. Dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab setelah materi pengolahan limbah rumah tangga. Dan yang terakhir akan kita tutup dan juga ditutup dengan foto bersama. Sebelumnya mohon maaf dari Ibu DPL kami, dari Bu Lisna, dosen pembimbing lapangan kami, sedang berhalangan hadir untuk hari ini. Mungkin nanti akan menyampaikan pesan-pesan yang mungkin akan di akhir atau ibunya akan menyampaikan melalui pesan singkat, pesan teks kepada saya. Seperti itu. Jadi saya memohon maaf kepada para peserta dikarenakan ketidakhadiran dari Ibu DPL kami. Kemudian acara akan saya berikan kepada Pak Slamet untuk memberikan sambutannya pada hari ini. Monggo kepada Pak Slamet dipersilakan untuk memberikan sambutan. Mohon maaf Pak Slamet, mungkin masih di mute Pak. Mic-nya masih dimatikan. Bisa dinyalakan terlebih dahulu. Hidung aku. Padahal malah gak iso ngene itu, enggak ada aneh-aneh tuh kamu tadi. Lha apa? Enggak laku-laku. Lah iki kok malah biasanya iki Dik. Ayo. Ini di sini. Ini loh aku tak gak bisa. Nextnya aja loh tak bisa aku. Halo Pak Slamet, apakah masih tergabung? Mungkin ini Maliana ya. Ngambil itu cuma Saiki iso enggak ngomong-ngomong jongkir Ibu. Halo Pak Slamet, apakah masih tergabung?
Pak, masih di-mute, Pak. Boleh di-unmute kembali. Nah, nggih. Monggo Pak Slamet untuk memberikan sambutannya, Pak. Masih di-mute, Pak. Maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Nggih, sudah sampun, Pak. Sudah tidak di-mute. Monggo, Pak, bisa di Saja. Ya. nggih, sudah terdengar, Pak. Baik, matur nuwun Mas Rasif telah memberikan waktu kepada saya. Saya tidak akan panjang lebar dalam memberikan sambutan. Saya sangat salut pada seluruh mahasiswa, terutama untuk acara ini dan acara yang kemarin-kemarin. Saya sangat salut dan saya sangat bangga. Semoga nanti ke depannya untuk para mahasiswa yang ber-KKN di wilayah Sukoharjo selalu sukses, selalu berhasil. Begitu Mas. Dan saya, khususnya saya dan seluruh warga RT 12 menyambut baik dengan adanya program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet atas sambutannya. Dengan begini kita bisa melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu tentang pengisian materi oleh Bu Gung. Untuk pengisian materi ini akan saya serahkan kepada moderator, kepada Mbak Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kami akan mengundang narasumber kita yang akan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang ekoenzim. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, pelatih ekoenzim, yaitu Ibu Gung Endah Tuti Rahayu. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu akan saya bacakan CV singkat Ibu Gung Endah Tuti Rahayu. Beliau lahir di Malang, berdomisili di perumahan Puri Safira Batu Malang. Beliau alumni UGM, aktivitasnya adalah Ketua Paguyuban Ibu-Ibu Perumahan Puri Safira Mojorojo Batu, mengajarkan ekoenzim online gratis untuk semua kalangan, saat ini memfasilitasi 20 grup WA dan sosialisasi ekoenzim dengan terjun langsung ke masyarakat, menyusun dan menerbitkan modul belajar ekoenzim, Ngajaga Bumi, dan bentuk PDF bersama Bu Tipu dan Bu Rima. Melayani permintaan sosialisasi ekoenzim di kelompok-kelompok masyarakat, paguyuban, dan organisasi melalui media Zoom. Beliau juga sudah memiliki channel YouTube yang bernama Gung Endah, dengan konten utama untuk mendukung proses pembelajaran dan sosialisasi ekoenzim. Di kanal tersebut, terdapat tutorial 5 menit membuat ekoenzim dengan cara mencicil, cara praktis memanen ekoenzim di wadah besar, dan materi lainnya. Baik Bu, Gung Endah, waktu dipersilahkan selama lebih kurang 30 menit. Oke, terima kasih Mbak Putri. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu Bapak Ibu semua. Salam untuk sahabat saya, Mbak Uut. Halo. Assalamualaikum. Senang lewat Zoom. Nah, hari ini saya bahagia sekali karena bertemu dengan alma mater saya, teman-teman dari UGM. Juga bahagia karena ketemu dengan Bapak Slamet dan seluruh warganya. Hari ini saya akan sharing mengenai ekoenzim gitu. Mungkin di antara Bapak Ibu semua sudah ada yang pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar. Karena ekoenzim ini memang sebetulnya sudah lama, tapi untuk Indonesia ini baru booming sekitar 1 tahun yang lalu gitu ya. Jadi waktu masa pandemi itulah baru ekoenzim booming gitu, karena banyak orang mencari kegiatan melalui grup WA gitu kan, termasuk antara lain saya gitu. Jadi saya sebetulnya tanggal 21 kemarin baru ulang tahun pertemuan saya dengan ekoenzim. Nah, dengan ekoenzim ini saya ini Bu, Bapak Ibu, jadi saya itu kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Jadi sampai ingat tanggal pertemuannya pertama kali ketemu dengan ekoenzim itu saya ingat, dan kemarin tanggal 21 Januari itu pertemuan pertama saya. Kenapa saya jatuh hati pertama kali dengan ekoenzim ini, pandangan pertama saya langsung jatuh hati karena
ekoenzim ini dibuat dari sampah yang selama ini kita buang-buang gitu ya, tapi manfaatnya luar biasa gitu. Terus terang waktu itu sebetulnya tujuan saya yang utama hanya ingin saya bikin pupuk sendiri gitu, karena kebetulan saya menanam porang di desa. Saya kepingin bisa menghasilkan pupuk organik untuk pertanian saya gitu. Tapi ternyata setelah makin dipelajari manfaat ekoenzim itu ternyata banyak sekali gitu. Saya langsung aja saya lihat saya share materinya supaya ibu-ibu bisa melihat. Bentar. Nah, ini yang biasa kami pakai untuk mengajarkan teman-teman di kelas. Ya, ini modul kami, ini namanya modul Ngajak Bumi. Ini ada sekolah belajar kami. Ini ada beberapa halaman yang mencakup mengenai dari manfaat ekoenzim, bagaimana kita cara membuatnya, bagaimana aplikasinya dan sebagainya. Ya, ini. Nah, ini memang kami menyusunnya bersama sahabat kami, Ibu Rima dan Ibu Tipu, yaitu teman-teman di Ngajak Bumi. Nah, apa sih itu ekoenzim gitu ya? Ekoenzim adalah cairan serbaguna hasil fermentasi selama 90 hari. Hanya apa saja, yaitu sisa buah dan sayuran, kemudian gula dan air, gitu ya. Nah, terus kemudian apa sih keistimewaan ekoenzim? Nah, ekoenzim itu merupakan satu larutan yang mengandung banyak jenis enzim alami yang berasal dari buah dan sayuran serta yang dihasilkan oleh mikroba. Nah, setiap jenis enzim memiliki fungsi penting dalam suatu proses biokimia. Oleh karena itulah ekoenzim memiliki banyak sekali manfaat di bidang kesehatan, pertanian, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Nah, terus kemudian siapakah penemu ekoenzim? Nah, ini adalah penemu ekoenzim, ini adalah Dr. Rosukon, beliau dari Thailand. Beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Kemudian kami mengenal ekoenzim melalui penerus beliau, yaitu Ibu Dr. Joen. Ya, ini beliau dari Malaysia. Beliau adalah relawan bencana. Beliau juga seorang peneliti naturopati dari Penang. Nah, Bu Dr. Joen inilah yang mengenalkan ekoenzim di Indonesia sekitar 11 tahun yang lalu. Beliau sudah mengenalkan ekoenzim, waktu itu masih di Batam, masih terbatas untuk teman-teman dari Batam. Nah, ini Dr. Ros. Nah, yang kami himbau adalah begini. Jadi Dr. Ros ini membagikan ilmu dan penelitiannya tentang ekoenzim ini yang beliau meneliti selama 30 tahun itu setelah cuma-cuma dengan harapan agar semua orang tergerak untuk menyelamatkan bumi. Nah, kami mendorong semua pihak agar tidak memperjualbelikan ekoenzim dengan tujuan agar cita-cita Dr. Ros ini tercapai gitu ya, karena manfaatnya banyak. Kalau dijual pasti laku gitu. Kalau kita misalnya dijual laku pasti banyak orang akhirnya tidak membuat ekoenzim, tidak mengolah sampahnya karena mereka mending beli gitu aja gitu ya, daripada repot-repot mending beli aja. Nah, seperti itu. Makanya di komunitas kami ekoenzim tidak dijual gitu nggih. Nah, ini mengapa ekoenzim? Ini alasan yang mendasar kenapa kita harus membuat ekoenzim adalah satu, dengan membuat ekoenzim berarti kita sudah mengurangi beban TPA akibat dari sampah organik kita. Nah, selama ini kan kalau kita membuang sampah kita kan di tong sampah gitu ya. Kalau zaman dahulu kala itu biasanya kita kan menggali lubang gitu ya, menggali lubang di tanah gitu, terus kemudian sampahnya dibuang ke sana, terus kemudian ditutup. Nah, nanti kalau sudah penuh ditutup tanah lagi, terus berpindah lagi ke tanah berikutnya ya, kita menggali lubang berikutnya, terus sampah-sampah dimasukin lagi ke sana, ditutup lagi. Nah, ini yang sebetulnya pendekatan yang alami ya, tapi kan kita sekarang sudah nggak bisa melakukan itu karena kan semakin sempit ya lahan pertanian, sehingga hal ini tidak bisa kita lakukan lagi, sehingga kita membuang sampah itu ke tong sampah gitu. Nah, selama ini kita merasa masalah itu sudah selesai ketika tong sampah itu sudah diangkut ke TPA gitu. Nah, padahal di TPA sana kita hanya memindah masalah kita dari rumah kita pindah ke TPA ini gitu. Nah, 60% sampah yang terbuang di TPA ini adalah sampah organik yang pengelolaan yang buruk menimbulkan banyak masalah. Masalahnya apa? Nah, seperti ini masalahnya ya. Jadi kita akan lingkungan tercemar dan sebagainya. Terus
bau busuk dan sebagainya ya. Nah, yang mengerikan ini pernah terjadi di Lui Gajah. Jadi pernah di Bandung itu pernah terjadi ledakan TPA. Nah, di sini sampai ada korban jiwa gitu ya. Jadi di sini ada lebih dari 137 nyawa yang melayang, 137 rumah rusak, 2 desa, dan 8,4 hektar lahan pertanian hancur akibat ledakan dari TPA di Lui Gajah ini. Nah, sekarang ini kita memperingati kejadian ini sebagai HPSN gitu nggih, Hari Peduli Sampah Nasional, itu tanggal 21 Februari. Nah, kita peringati karena apa ya? Karena semua supaya kita mengingat bahwa kalau kita tidak peduli dengan sampah kita, akibatnya adalah bencana yang luar biasa gitu. Nah, semoga nanti dengan setelah acara ini kita akan lebih peduli dengan sampah-sampah kita. Nah, mengapa lagi ekoenzim? Nah, ini alasan kedua adalah dengan membuat ekoenzim kita membantu mencegah pemanasan global. Bagaimana logikanya? Nah, seperti ini. Pemanasan global terjadi ketika panas matahari tidak bisa dipantulkan kembali ke angkasa karena terperangkap oleh lapisan gas rumah kaca. Nah, pemanasan global akan memicu perubahan iklim dan terjadinya banyak bencana di bumi. Nah, saat ini kan kita tahu bahwa bencana memang tidak seperti 10 tahun yang lalu. Bencana sekarang sudah lebih banyak sering terjadi di mana-mana, di negara kita, bahkan juga di negara orang lain, di negara tetangga. Nah, di seluruh dunia banyak sekali terjadi bencana. Nah, ini akibat dari pemanasan global itu gitu. Nah, kenapa sih kok bisa kalau kita membuang sampah kita ke TPA jadi menyebabkan pemanasan global? Nah, seperti ini, karena lapisan gas rumah kaca itu terbentuk dari banyaknya gas, salah satunya adalah gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik yang kita buang ke TPA. Nah, ini sebetulnya masalahnya adalah kalau kita membuat ekoenzim berarti mencegah ini gitu, karena sampah kita tidak kita biarkan lagi menumpuk di TPA, tapi kita olah di rumah sehingga tidak sampai ke TPA, sehingga tidak menyebabkan pembusukan dan menghasilkan gas metana. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi kalau kita membuat ekoenzim, kita sudah mengurangi sampah di TPA, mengurangi produksi metana. Nah, sebetulnya di dalam pemrosesan ekoenzim ini juga menghasilkan racun juga, CO2, tetapi ini CO2 yang diproduksi ketika kita membuat ekoenzim ini kecil sekali, dan itu kalau dihitung itu 21 kali lebih lemah daripada metana. Dan lagi kalau CO2 ini masih bisa diproses oleh tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita banyak nanam tanaman, itu CO2-nya diproses sama tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Terus kemudian mengapa sih ekoenzim gitu? Yang ketiga, karena ekoenzim ini bisa menjadi alternatif produk kimia sintetis. Jadi ekoenzim itu manfaatnya antara lain nanti kan bisa sebagai agen pembersih gitu ya, gantinya sampo, sabun dan sebagainya. Jadi ini nanti kalau kita membuat ekoenzim berarti kita sudah menciptakan satu alternatif baru supaya kita nggak pakai lagi produk-produk yang selama ini sehari-hari kita pakai mulai dari sabun, sampo, obat pel dan sebagainya itu kan semua mengandung bahan kimia karena kan memang hampir semua produk rumah tangga yang dijual di pasaran itu terbuat dari bahan kimia sintetis karena tujuannya adalah untuk menekan harga gitu ya. Yang sasetan kita dengan harga 1.000 kita sudah bisa pakai sampo, pakai sabun dan sebagainya. Nah, tetapi ini yang tidak kita sadari adalah dampaknya gitu ya. Kalau misalnya ke badan, nah kadang-kadang menimbulkan iritasi dan sebagainya. Nah, dampak yang lainnya adalah tertumpuknya sampah plastik yang luar biasa gitu. Sampah dari kemasan-kemasan itu akhirnya menumpuk menjadi pencemaran lingkungan yang luar biasa dari sisi sampah anorganiknya gitu nggih. Kita kan banyak lihat itu di situ bahwa lingkungan kita banyak sekali tercemar oleh sampah-sampah anorganik. Nah, dengan menggunakan ekoenzim sebagai pengganti produk rumah tangga pasaran, bukan hanya kita menjaga kesehatan tubuh, tetapi kita juga sudah menghemat pengeluaran bulanan. Nah, ini biasanya ibu-ibu senang nih kalau sudah ngomong soal hemat-hemat gitu nggih. Alhamdulillah memang sejak membuat ekoenzim, memang kita sudah nggak beli sampo lagi, nggak beli sabun mandi, nggak beli obat pel dan sebagainya. Itu adalah satu nilai yang luar biasa gitu nggih. Kita juga lebih sehat, tapi kita juga semakin irit gitu karena kita nggak mengeluarkan lagi hal-hal seperti ini yang selama ini kita selalu keluarkan sehari-hari.
Nah, ini nanti akan ada disampaikan nanti melalui tutorial, tapi sepintas saya sampaikan bahwa untuk membuat ekoenzim itu kita butuh alat-alat seperti ini, ya. Jadi ada wadahnya, karena ini nanti kita fermentasi. Kemudian kita butuh telonan dan pisau, ini kan di rumah kita semua punya, ya. Terus yang penting ada timbangan, karena nanti ada satu rasio yang harus kita ikuti, yaitu 1:310. 1 molase, kemudian 3 itu bagian dari sampah buah, kulit buah dan sayuran, kemudian yang 10 itu adalah bagian air gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini sebentar saya terangkan wadah-wadahnya yang disarankan adalah wadah plastik yang mulutnya lebar gitu, ya. Tidak disarankan kaca karena nanti di proses awal itu keluar gas, jadi nanti kalau misalnya kita lupa membuka, takutnya nanti meledak terus pecah kacanya, ya. Terus juga tidak disarankan misalnya kemasan, botol kemasan itu kan banyak, tapi kita tidak sarankan karena biasanya kalau yang wadah seperti ini itu bisa meletus gitu ya, meledak karena kan gasnya mengumpul gitu, gasnya mengumpul di ujung tutup yang menyempit itu gitu. Nah, ini bahan yang dibutuhkan yaitu adalah 1 bagian gula, 3 bagian sisa buah dan sayur, 10 bagian air tadi sudah saya sampaikan. Nah, yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu adalah yang kering dan berlemak, dan yang disarankan adalah yang belum dimasak. Berarti yang tidak boleh dipakai oleh kita membuat ekoenzim adalah berlemak, kering, terus kemudian busuk. Nah, itu tidak boleh. Terus jadi artinya kita hanya boleh mengolah sampah organik yang belum busuk, jadi masih agak segar. Kalau misalnya buah akhiran boleh nggak? Boleh sekali. Jadi misalnya kita sering sekali dapat buah-buahan itu dari toko buah. Nah, toko buah ini sering sekali membuang buah-buah yang sudah agak-agak benjut gitu ya. Kalau dijual mungkin kan nggak laku. Nah, itu mereka buang gitu. Mereka buang. Nah, ini biasanya yang kita lelesi gitu ya, yang kita ambil, kita pakai untuk membuat ekoenzim. Dan biasanya tukang buah itu senang sekali kalau kita membantu mengambil sampah mereka gitu. Karena saya kemarin ada satu keluhan dari tukang buah ketika mereka membuang sampah buahnya itu banyak sekali, akhirnya menimbulkan bau busuk, itu dia dimarahi sama tetangga sekitarnya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngambil ke tukang buah itu mereka senang gitu. Nah, ini gula yang boleh dipakai nih, molase. Molase itu adalah tetes tebu. Biasanya kalau di desa saya itu orang nggak ngerti molase, Bapak Ibu. Taunya itu tetes tebu atau gula tetes gitu ya. Terus kemudian gula merah ya yang boleh dipakai, gula merah boleh gula tebu, gula aren, gula kelapa, gula lontar dan sebagainya. Yang tidak disarankan adalah gula pasir. Ini tidak boleh kita pakai. Kenapa? Karena sudah banyak senyawa alaminya sudah hilang, dan di situ kan ada unsur pemutih dan sebagainya. Tidak baik kalau dipakai untuk membuat ekoenzim. Hasilnya kurang bagus. Jadi kita tidak boleh pakai gula pasir. Tips memilih gula. Nah, pilihlah yang tidak dipalsu. Tapi ini agak susah gitu, karena kan sekarang banyak sekali gula merah itu dipalsu gitu, karena kan kita lihat di TV juga beritanya kan banyak gula-gula yang sudah dipalsu gitu. Jadi memang kita lebih sarankan ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau bikin ekoenzim mending pakai molase saja, karena molase ini juga produk limbah ya, produk sampingan dari pabrik gula gitu nggih. Harganya juga jauh lebih murah dibandingkan gula. Jadi kalau misalnya kita mau bikin ekoenzim, ini lebih terjangkau bagi masyarakat luas gitu. Terus air yang dipakai, nah ini air sumur, buangan AC, air pump dan sebagainya. Nanti bisa ya air hujan juga bagus, sekarang lagi musim hujan boleh, tapi yang disarankan adalah air hujan yang langsung dari langit ya, bukan yang melewati genteng, karena kalau melewati genteng takutnya nanti di situ ada nusewu, ada tai kucing kah atau apa yang kotor-kotor gitu ya. Jadi tidak boleh yang melewati genteng. Boleh pakai air galon kalau di desa kita atau di daerah kita terlalu bermasalah. Gitu. Terus nah, ini cara menakar bahan dan sebagainya. Nanti ini ada diterangkan di modul. Jadi yang pertama dilihat itu adalah diterangkan di di tutorial yang nanti akan disampaikan oleh Mas Noval. Gitu nggih. Jadi intinya nanti kalau mau membuat ekoenzim yang harus diperhatikan adalah wadahnya dulu gitu ya. Dari wadah itu kita hitung 60% dari kapasitas wadah, nanti kita hitung dari 60% kapasitas wadah kita ketemu air. Nah, dari air itu kita bagi 10 ketemu molase. Nah, dari molase itu nanti kita kalikan 3 itu ketemu jumlah
jumlah BO-nya. BO itu kita menyebutnya bahan organik atau kita biasa menyebutkan BO. Itu maksudnya untuk gini loh, kadang-kadang kan kalau orang bahasa sampah itu kan agak mindsetnya gimana gitu ya, sampah. Jadi kita sering menyebutnya BO. Itu bahan organik, itu terdiri dari kulit buah, buah akhir, dan sayuran mentah. Saya ulang ya. Jadi untuk ini membuatnya yang penting adalah kita ngeliat kapasitas wadah. Dari kapasitas wadah itu kita hitung 60% ketemu jumlahnya air. Supaya nanti nggak muncrak-muncrak gitu ya, nggak kepenuhan. Jadi 60% dari kapasitas wadah itu kita ketemu jumlahnya air. Nah, dari jumlah air itu dibagi 10 ketemu molase. Dari molase itu dikalikan 3 ketemu bahan organiknya. Nah, seperti itu. Sederhana kok, simpel sekali cara membuat ekoenzim ini. Kalau kita punya waktu boleh dipotong-potong kecil, kalau kita nggak punya waktu juga besar-besar juga nggak apa-apa. Nah, ini seperti ini ya langkahnya tadi sudah saya terangkan. Jadi dibersihkan dulu dari zat-zat kimia atau dari lemak-lemak yang menempel ini wadahnya. Nah, ini dimasukkan, terus kemudian ini kali 3 ketemu jumlah. Nah, langkahnya gimana? Setelah itu ditutup rapat, diberi label supaya kita nggak lupa gitu nggih. Karena membuat ekoenzim ini masa waktunya adalah 3 bulan. 3 bulan itu jadi misalnya sekarang nih sekarang buat misalnya tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 23 nggih, 23 Januari. Berarti panennya nanti pada tanggal 23 Januari, Februari, Maret, April. Nah, 23 April panen gitu. Nah, ini makanya harus selalu ditulis supaya kita nggak lupa kapan tanggal panennya gitu nggih. Kalau melewati 3 bulan boleh, tapi kalau kurang yang dari 3 bulan itu yang tidak boleh. Terus kemudian apa yang harus kita perhatikan? Nah, ketika wadahnya menggembung itu harus kita buka karena di awal-awal di minggu pertama terutama itu akan keluar gas gitu nggih Bapak Ibu. Nah, terus kemudian ketika usia 1 minggu itu nanti kita buka, kita aduk supaya merata. Nah, nanti kemudian pada hari ke-21 atau ketika usia 3 minggu kita periksa. Nah, diperiksa itu tujuannya untuk apa gitu, karena di proses membuat ekoenzim ini kadang-kadang muncul jamur gitu nggih. Kalau wadahnya kurang kedap, kadang-kadang muncul jamur. Nah, kalau kurang kedap lagi wadahnya juga kadang-kadang muncul belatung gitu. Nah, kalau ada belatung gimana? Apakah itu berarti tandanya gagal? Oh, enggak. Kalau muncul belatung itu masih bisa diantisipasi yaitu dengan cara ditutup rapat kembali, yaitu ditutup dengan rapat. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita waktu ngecek itu di sana ada banyak jika nggih. Jadi kalau misalnya lagi jika bahan menyembul harus kita aduk gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya yang paling kanan Bapak Ibu kalau melihat gambar yang paling kanan, nah itu ada kalau muncul jelly atau mama enzim itu nggak perlu diaduk, atau misalnya muncul jamur sudah merata tidak lagi ada bahan yang menyembul itu juga tidak perlu diaduk lagi gitu. Karena pemrosesan ekoenzim ini adalah proses anaerob, kita memanfaatkan mikroba anaerob. Jadi memang sedikit mungkin kita membuka wadah gitu. Kalau misalnya dibuka ternyata hasilnya sudah bagus, kita nggak perlu diutak-utak lagi gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya gimana Gugong? Kalau misalnya pas kita buka ternyata ada belatungnya gitu. Nah, kalau ada belatung atau ada maggot ya biasanya. Nah, itu kita tutup wadahnya, kita tutup lagi, kita kencengi wadahnya, kita rapatin. Berarti kalau ada belatung itu berarti intinya tutup wadah itu kurang rapat. Jadi yang harus dikoreksi pertama kali adalah tutupnya itu dirapetin lagi, ditambahin plastik, tambahin lakban atau boleh juga pakai karet. Biasanya kalau saya lebih suka pakai pakai karet kolor itu. Nah, seperti itu lebih mantep gitu. Kalau karet ban agak terlalu kenceng ya, saya nggak kuat biasanya tarik karet ban. Nah, biasanya pakai itu. Apa sih itu namanya? Nah, terus setelah ditutup rapat, terus kita jemur gitu, dijemur. Ini ada langkah-langkahnya. Nah, dijemur setengah jam, terus kemudian selama setengah jam, selama 3 hari. Jadi 3 hari berturut-turut sebaiknya dijemur di matahari pagi hari. Jadi bukan yang lagi siang ngentak-ngentak gitu, jangan ya, di pagi hari atau sore hari boleh. Gitu. Nah, terus kemudian kalau berbau got gimana gitu.
Kalau berbau got itu ditambahkan molase sejumlah awalnya. Jadi kalau misalnya kita bikin itu tadinya misalnya kita masukkan 3 on, nah kalau berbau got itu ditambahkan 3 on lagi, terus kemudian ditutup rapat. Nah itu biasanya kita tambahi masa fermentasinya 1 bulan. Nah, seperti itu. Ini kalau sudah 1 bulan memang tidak kita sarankan untuk diutek-utek lagi gitu karena beliau ekoenzim ini sampai beliau saya bilangnya ekoenzim ini begitu berharga sampai saya menyebutnya beliau gitu. Jadi ekoenzim ini ketika usia 3 bulan ketika usia 1 bulan sebaiknya memang sudah tidak kita sentuh-sentuh lagi, sudah kita biarkan mikroba itu bekerja dengan tenang gitu nggih. Nah, karena di proses pertama, nah ekoenzim ini di bulan pertama itu diolah menjadi alkohol, di bulan kedua dia berubah menjadi cuka, nah bulan ketiga itu barulah menjadi ekoenzimnya matang, seperti itu. Ini cara memanen ekoenzim, nanti ini ada di channel YouTube saya, bisa dilihat, simpel sekali kita juga memanfaatkan. Jadi kalau sudah 3 bulan nanti disaring, diambil air cairan atasnya, terus nanti ampasnya juga masih bisa dimanfaatkan gitu nggih. Cairan yang kita saring itu kita taruh di botol-botol gitu ya, kita taruh di botol-botol seperti ini, boleh kaca, boleh plastik gitu. Untuk menyimpan ekoenzim. Terus ampasnya dipakai apa? Ampasnya bisa untuk pupuk, bisa juga untuk menggelontor, jadi di blender itu bisa untuk membantu penyumbatan yang ada di rumah kita. Apakah itu di selokan, apakah itu di WC, apakah itu di saluran pipa dan sebagainya. Nah itu bisa digelontor pakai ampasnya ekoenzim yang di blender. Kemarin baru ada satu testimoni juga dari grup kami karena ininya salurannya mampet, akhirnya di ampasnya di blender terus ditaruh selama semalam, terus kemudian besoknya digelontor pakai air itu sudah bisa mengalir lagi airnya. Nanti manfaat-manfaat ampas juga nanti bisa dipelajari di modul ini. Nah, terus sebentar, apa sih standar baik ekoenzim itu kan ada gitu. Kalau apa tanda-tanda bahwa ekoenzim berhasil gitu nggih. Tanda-tandanya adalah pH-nya itu biasanya top ke bawah. Antara 2,7 sampai 4. Terus kemudian beraroma asam segar. Jadi kalau kita membuat ekoenzim ini sama sekali nggak ada bau sampah itu nggak ada. Enak sekali ya, aromanya tuh enak gitu ya. Aromanya ya asam segar. Kadang ada yang wangi gitu. Jadi kalau misalnya wadahnya kedap itu benar-benar aromanya wangi. Terus kemudian tidak terkontaminasi, artinya ya tidak ada jamur hitam dan sebagainya yang tadi saya sebutkan itu. Terus kemudian khusus untuk pengobatan sebaiknya yang berusia 6 bulan. Tapi ini beberapa teman kemarin juga karena saya panen langsung habis karena memang grup alhamdulillah grup kami ini yang di Batu sama di Malang berkembang pesat gitu ya. Jadi setiap orang yang masuk di grup itu kami memang memberikan ekoenzim gratis kepada mereka supaya mereka bisa merasakan, karena kalau nunggu panen kan mereka masih 3 bulan, kasihan kan 3 bulan masih ngerasa penasaran gitu kan, wah ya apa sih ekoenzim ini, gimana sih ekoenzim ini, akhirnya kita bagi gitu. Jadi semua teman yang masuk ke kelas yang sudah membuat ekoenzim kita bagi gratis seperti itu. Nah itu ternyata dari yang kami bagi yang masih usia 3 bulan 4 bulan pun sudah banyak testimoni untuk kesehatan, luar biasa sekali, banyak sekali testimoninya. Saya juga sudah ada di YouTube kumpulan testimoni dari teman-teman kami yang ada di grup. Ya, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat ya, di sana kumpulan testimoni dari grup kami. Oke, saya rasa ini yang paling utama sih, nanti sambil tanya jawab aja nggih. Saya hanya mau menyampaikan satu ini nggih, Bu, sedikit testimoni dari saya. Saya mau menyampaikan sedikit testimoni dari saya. Jadi ketika pertama kali saya mengenal ekoenzim ini, itu saya kebetulan flu gitu ya. Anak saya, cucu saya juga flu. Terus saya coba oleskan gitu ke wajah, terus kemudian saya hirup-hirup, terus saya juga pakai buat kumur-kumur gitu. Terus saya juga semprot-semprot ekoenzim. Menurut saya kok jadinya cepat sekali flu itu hilang gitu. Terus kemudian cucu saya tangannya kegores kaca gitu kan, dia mainan botol anak kecil ya, nakal, mainan botol
dibawa ke kamar mandi, terus kemudian botolnya pecah, nah itu ngenai ke tangannya, terus kegores gitu kan, langsung sama mamanya dikasih ekoenzim gitu, langsung mampet pendarahannya, langsung mampet, terus berapa hari kemudian dia sudah pulih gitu, jadi lukanya itu cepat sekali menutup. Terus kemudian ada lagi, saya kebetulan saya kesleo, nah pas saya kesleo itu, waktu itu sebetulnya saya belum tahu bahwa ekoenzim ini bisa buat kesleo, karena yang sering disampaikan oleh mentor kami adalah ekoenzim bisa untuk tanaman, jadi bisa untuk menyemprot tanaman, tumbuh-tumbuhan itu, terus bisa untuk agen pembersih, terus bisa untuk luka, diabetes atau luka baring itu juga efektif sekali. Itu yang disampaikan ke kami, tapi kami belum pernah mendengar bahwa ekoenzim bisa buat kesleo. Nah, suatu saat saya kesleo, iseng gitu, saya kok minyak tawonku entek gitu, maaf ya, saya nyebut merek ya, kok minyak tawonku habis gitu kan, akhirnya saya semprot ekoenzim, saya gosok-gosok gitu loh, kok hilang kesleonya, kok enak, malam saya ulangi lagi, kok lebih enak lagi ketika saya bangun pagi itu enak, akhirnya saya ke grup, kan alhamdulillah kan grup kami banyak gitu ya, jadi saya langsung share ke semua grup, saya bilang, teman-teman ini saya pakai ekoenzim kesleo enak loh, itu sembuh, ayo coba nanti kalau ada yang kesleo, ini apa dicoba ekoenzimnya gitu. Terus ternyata benar teman-teman tuh ada yang kesleo dilala gitu kan. Tadinya mereka bercanda, nggak mau kesleo gitu. Ternyata ada juga yang kesleo gitu dan akhirnya mereka sama. Setelah ketika kesleo pakai ekoenzim bisa. Terus kemudian saya linu-linu gitu kan. Terus rada tuwek kan sering linu gitu kan. Saya itu punya sakit apa ya? Kalau sudah bungkuk nggak bisa tegak, kalau sudah tegak nggak bisa bungkuk. Saya kalau udah kadung kesleo seperti itu. Saya gampang kecetit. Itu penyakit saya gampang sekali kecetit. Nah, alhamdulillah saya coba gitu pas saya linu, saya oles gitu ekoenzim. Loh, kok sembuh gitu. Terus akhirnya saya lagi promo lagi ke teman-teman saya, ke anggota saya yang di grup gitu kan. Teman-teman, ini aku linu sembuh loh pakai ekoenzim gitu. Ayo dicoba nanti kalau teman-teman ada yang linu. Dicobalah sama mereka kan itu banyak kalau anggota grup yang linu. Oh ya, makasih. Iklan sebentar. Cucu lewat. Nah, terus akhirnya saya gosok linu-linu kan sembuh, terus akhirnya saya ke teman-teman, ayo kalau ada yang linu digosok, oh iya Bu, aku linu. Akhirnya digosoklah sama mereka gitu ke linu-linunya. Saya nggak tahu apa itu asam urat atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas kalau untuk linu itu efektif sekali ekoenzim ini. Nah, yang lebih spektakuler lagi adalah suatu saat saya ini alergi bulu kucing. Jadi kalau saya kena kucing itu langsung dari hidung ini keluar cairan yang nggak bisa ditahan, bukan ingus ya, cairan, jadi netes gitu, terus kemudian mata gatel, merah, guatalnya luar biasa, terus kemudian yang paling berbahaya itu kalau alerginya parah, saya sesak napas. Jadi saya sudah pernah masuk ke IGD gara-gara alergi bulu kucing, gitu ya, sudah sesak nafas. Nah, saya ingat teman saya ketika itu asma, ekoenzimnya yang sedang diproses itu dimasukkan ke kamar gitu. Kok sembuh? Nah, saya nyoba gitu kan. Barangkali aku juga bisa sembuh. Nah, ini ekoenzim yang sedang diproses Bapak Ibu. Jadi ekoenzim yang belum jadi, yang masih diproses usia 1,5 bulan saya masukkan ke kamar. 10 liter di sebelah kanan, 10 liter di sebelah kiri. Akhirnya saya peluk, saya sambil ambil nafas karena kalau sudah sesak nafas itu benar-benar harus ambil nafasnya itu dengan apa ya, dengan sengaja. Jadi selama ini kan kalau kita bernapas itu kan apa ya, pokoknya ambekan gitu kan, nggak usah dengan sengaja juga oksigen kan juga masuk, udara juga masuk dengan enak aja gitu. Kita bernafas dengan rileks gitu, nggak perlu dengan sengaja kita ambil nafas. Tapi ketika kita sesak nafas itu benar-benar harus dengan diambil dengan sengaja karena seperti udara yang di luar banyak ini seperti tidak mau masuk ke paru-paru kita. Nah, itu akhirnya saya terus berusaha sambil berdoa, ya Allah, sembuhkan saya. Itu saya sambil peluk ekoenzim saya. Loh, kok makin lama makin enteng, akhirnya saya tertidur itu nggak kerasa gitu loh. Tertidur nggak kerasa, pas begitu bangun subuh, loh, kok kayak nggak terjadi tadi malam saya sesak napas ya gitu. Nah, akhirnya saya tanya sama mentor kami, saya tanya, Pak, apa ya yang bikin saya itu kok sesak nafas bisa hilang ya sesak nafasnya. Terus mentor kami bilang gini, loh Bu, ekoenzim itu kan mengandung ion negatif gitu. Loh, ini saya kaget ya, loh bener ya, selama ini jarang sekali dikupas tentang ion negatif yang ada di ekoenzim gitu. Nah, saya bilang, loh Pak, kalau mengandung ekoenzim ya harus kita promo Pak, ekoenzim ini ion negatif ini luar biasa. Kalau ekoenzim mengandung ion negatif ini harus kita sebar-sebarkan info ini karena fungsi ion negatif ini luar biasa sekali untuk kesehatan kita gitu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? 15 tahun yang lalu itu saya
saya kebetulan saya pemain MLM ya, di situ ada dijual ranjang ion negatif itu harganya 20 juta. Dan alhamdulillah waktu itu saya juga beli dan memang enak banget di tubuh gitu kan, enak banget. Nah, makanya saya kalau hebat banget kalau kita bisa membuat ekoenzim, membuat ion negatif sendiri gitu, istilahnya memproduksi ion negatif sendiri hanya dengan mengolah sampah gitu. Nah, salah satu fungsi ion negatif itu adalah mencegah alergen, meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini yang paling saya konsen sekarang. Kenapa saya semangat banget sosialisasi kemana-mana? Karena saya kepingin masyarakat itu lebih sehat dengan mengolah sampahnya gitu. Dan saya terbukti, Bapak Ibu, saya sekarang kalau main ke tempat kakak saya yang penuh dengan kucing itu, saya udah menter. Istilahnya kalau orang Jawa bilang, menter itu apa ya? Kalau bahasa Jogjanya apa ya? Lupa saya. Pokoknya aman lah saya itu meskipun main ke tempat. Iya, apa Pak Slamet namanya? Pokoknya ndablek tulisannya imun. Saya itu kalau main ke tempat kakak saya yang ada kucingnya sekarang sudah nggak keluar ingus, sudah nggak gatal mata saya. Nah, itu kan cara sederhana saya menganggap bahwa saya ini udah lebih imun gitu. Berarti memang benar nih imunitas memang meningkat gitu. Nah, ini yang saya kepingin Bapak Ibu di sini semua mau nanti mengolah sampah organiknya menjadi ekoenzim gitu karena memang manfaatnya luar biasa sekali. Saya kira itu, Mas. Udah ya. Sementara itu dulu nanti kita sambil tanya jawab. Tanya jawab dulu apa tutorialnya nanti aja? Mungkin tutorial dulu nggih, Bu. Insyaallah biar sekalian juga. Oke. Oh ya, boleh. Tutorial 5 menit ya. Oke. Oke. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Assalamualaikum, salam sehat dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita akan membuat ekoenzim. Untuk membuat ekoenzim itu kita butuh 3 bahan. Yang pertama adalah kita butuh sampah dapur kita, yaitu berupa kulit buah dan sisa sayur-sayuran mentah. Kemudian kita butuh gula, itu bisa berupa molase, bisa gula tebu awur, bisa gula merah, gula kelapa, gula aren, gula lontar boleh, yang tidak boleh adalah pakai gula pasir. Kemudian kita butuh air. Nah, untuk air ini kita disarankan air mentah, boleh air sumur, boleh air keran, boleh air hujan, boleh juga air buangan AC, boleh juga kita pakai air galon jika di tempat Bapak Ibu airnya itu sangat bermasalah. Nah, untuk membuat ekoenzim ini kita juga butuh alat-alat. Alat-alatnya seperti ini. Yang pertama kita butuh pisau dan telenan untuk memotong bahan-bahannya. Kemudian kita butuh wadah fermentasinya. Ya, untuk wadah fermentasi ini kita bisa pakai tong besar seperti ini. Yang seperti ini ya Bapak Ibu. Ini tong sisa klorin ya. Terus kemudian juga bisa juga pakai jerigen seperti ini. Ya, terserah Bapak Ibu adanya apa yang ada di rumah. Nah, hari ini nanti kita akan pakai wadah bekas kerupuk seperti ini. Nah, kita juga butuh lagi alatnya adalah, yang dibutuhkan adalah timbangan. Kenapa kita butuh timbangan? Karena di dalam membuat ekoenzim ini kita harus mengikuti rasio 1:3:10 ya. 1 bahan molase, kemudian 3 bahan sampah organik dan 10 bagian air. Nah, Dr. Rosukon sudah meneliti ekoenzim ini selama 30 tahun dan beliau menemukan bahwa rasio terbaik untuk membuat ekoenzim itu adalah 1:3:10. Jadi kita benar-benar butuh timbangan untuk supaya rasionya tepat. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Nah, kita siapkan wadahnya, kita tuang airnya. Ini tadi saya pakai wadahnya. Oh ya, perlu kapasitas wadah itu harus diketahui ya. Kebetulan kapasitas wadah yang saya pakai hari ini adalah 6 liter. Nah, air yang boleh dimasukkan itu sejumlah 60%. Kalau 6 liter berarti 60%-nya adalah 3,6 liter. Nah, hari ini tadi sudah saya hitung, ini 3,6 liter, kita masukkan ya. 3,6 liter airnya dimasukkan. Terus kemudian kita hitung molasenya. Molasenya itu 1/10 dari air, 1/10 dari air itu ketemu 3,6 ons. Nah, untuk molase ini meskipun bentuknya cair tidak boleh dalam bentuk liter, tapi harus dihitung dalam bentuk gram ya Bapak Ibu. Nah, ini kita masukkan, ini tadi 3,6 ons kita masukkan.
Kita masukkan seperti ini. Kita bersihkan di wadahnya, itu harus semua sampai bersih biar hitungannya tepat ya, 3,6 oz-nya. Nah, terus kemudian ini kita bersihkan. Ini tadi ini sudah dihitung ya, air yang disisakan ini tadi air yang sudah dihitung termasuk bagian dari 3,6 liter air tadi. Nah, ini bersini. Oke. Nah, setelah air dan molase masuk, kemudian kita masukkan bahan-bahannya ya, kita masukkan bahan organiknya seperti ini ya. Tadi ini kebetulan panen delima, jadi ini kita masukkan kulit-kulit delima. Kemudian kemarin saya makan pisang, kulit pisangnya boleh dimasukkan. Ini juga tadi ambil pepaya dari kebun, kulit-kulitnya bisa dimasukkan seperti ini ya. Nah, ini kita masukkan semuanya, terus langsung diaduk ya, langsung diaduk rata. Kita aduk rata. Bentar. Seperti ini. Kita langsung aduk. Nah, kita remas-remas seperti ini. Kita aduk sampai rata. Sambil boleh didoain, boleh dikasih kalimat-kalimat yang positif. Seperti itu supaya nanti bisa menjadi ekoenzim yang baik sesuai dengan harapan kita. Nah, seperti ini kita aduk ya, kita ratakan, kita aduk rata seperti ini. Nah, setelah diaduk rata, kemudian kita tutup rapat. Pastikan tutupnya rapat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tutup rapat seperti ini. Setelah kita tutup rapat, kemudian kita beri tulisan ya, kapan ekoenzim ini dibuat, terus kemudian masa panennya itu nanti 3 bulan ke depan. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami, ketika 1 minggu pertama itu perlu dibuka tutupnya ini, karena di dalam memproduksi ekoenzim ini di minggu-minggu pertama itu biasanya keluar gas, dan itu memang harus kita keluarin supaya nanti tidak meledak atau tidak terbuka tutupnya. Jadi kita buka sebentar untuk membuang gasnya. Saya rasa itu sekian dari saya. Selamat membuat ekoenzim, selamat mencintai bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insya Allah seperti itu yang bisa disampaikan. Sebentar, saya stop share dulu. Oke, setelah ini karena waktunya juga sudah memasuki waktu tanya jawab, monggo mungkin dari para peserta, dari Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Monggo mungkin. Oh, sebentar, ada pertanyaan di chat. Oh, nih ada pertanyaan dari Ibu Ketut Asti. Kulit buah dicuci dulu atau bisa langsung dimasukkan, Bu? Oke. Kulit buah boleh dicuci, boleh tidak dicuci. Kenapa? Tergantung kemantapan hati. Sebenarnya meskipun tidak dicuci itu tidak masalah. Yang penting syaratnya adalah tutupnya kedap, karena di bulan pertama diproses jadi alkohol, bulan kedua nanti jadi asam asetat atau kita sering menyebutnya cuka, nanti jadi ekoenzim itu sudah steril, jadi nggak masalah. Kalau misalnya kita nggak punya waktu untuk mencuci. Tapi kadang-kadang teman-teman tuh gini, Gugong lah ini nanti baru kumur-kumur, aku jijik, aku lah gak tak cuci, ya monggo boleh dicuci gitu. Jadi istilahnya tergantung kemantapan hati, tapi tidak keharusan harus dicuci, enggak. Seperti itu. Boleh. Terima kasih atas jawabannya Bu Gung. Monggo mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan bisa disampaikan, pertanyaannya bisa melalui chat atau silakan untuk bisa langsung on mic saja. Oke, monggo Pak Selamat mungkin ingin bertanya. Matur nuwun Mas. Untuk buah tadi ya Mas ya. Untuk buah itu kan yang misalnya buah yang lama, buah yang lama itu seandainya sudah membusuk itu apakah bisa? Buah yang lama itu maksudnya itu buah yang layu atau yang sudah busuk atau yang keluar bau cair-cair itu Mas. Mohon informasinya. Terima kasih Mas. Oke,
Matur nuwun Pak atas pertanyaannya. Monggo kepada Bu Gung mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oke. Pak, kalau buah yang lonyot-lonyot atau kematangan atau misalnya lama di kulkas terus kita nggak sempat makan akhirnya kisut-kisut gitu itu boleh Pak. Tapi kalau misalnya yang sudah suatu keluar aroma busuk terus kemudian warnanya juga udah berubah jadi hitam atau jamuran itu memang tidak boleh dipakai untuk ekoenzim. Jadi mending kalau yang seperti itu saja. Tapi kalau kayak buah-buah akhiran yang dari toko buah itu boleh banget Pak. Di toko buah itu banyak sekali. Kita sering dapat buah akhiran dari toko buah itu berkilo-kilo Pak. Kita sering berburu bersama dengan teman-teman. Kita biasanya berburu bareng-bareng ya. Soalnya kadang-kadang berburu sendiri tuh izin ya korek-korek sampah gitu. Tapi kalau kita sekarang alhamdulillah sudah punya langganan toko buah dan mereka udah tahu kalau kita datang mereka udah di pojok udah disiapin gitu buah-buah dari mereka buah akhiran itu udah mereka seneng Mbak kalau kita datang, kita ambilin sampahnya. Terus dari tukang jus, nah tukang jus itu, terus tukang rujak buah, terus dari orang yang jual buah-buahan itu juga sampahnya luar biasa banget. Nah yang paling utama adalah sampah dari rumah tangga kita. Jadi misalnya kita makan pepaya atau makan mangga, itu kulitnya boleh kita pakai. Terus kemudian kita kalau masak sayur itu kan nggak semua dimasak toh Pak. Nah itu ada rempesan-rempesannya, nah itu boleh kita pakai buat ekoenzim. Atau akarnya, misalnya beli kangkung, akarnya kita potong-potong, boleh kita pakai untuk ekoenzim. Seperti itu. Oke, matur nuwun atas jawabannya Bu Gung. Insyaallah sudah terjawab ya Pak. Monggo mungkin dari Ibu atau Bapak yang lain yang ada pertanyaan, monggo bisa mengajukan pertanyaan. Sebentar ini di chat ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan tentang apa ini? Tentang rasio 1 molase, 3 bahan organik dan juga 10 air. Berarti perbandingannya sekitar 3,6 ons molase dan juga 3,6 liter air. Untuk BO-nya kurang lebih berarti 1 kilogram 2 ons. Benar tidak ya Bu? Jadi kalau jadi yang pertama dihitung kalau kita bikin itu harus selalu kapasitas wadah yang diukur. Kita melihat kapasitas wadahnya. Di rumah itu apa? Wadah kerupuk, maaf ya. Atau seperti itu. Tong. Nah, kelihatan nggak? Tong-tong. Nah, seperti itu. Kelihatan Mas? Kelihatan Bu, kelihatan Bu. Tongnya. Kelihatan Bu. Nah, tong-tong itu kapasitas 60 liter, itu biasanya saya kasih airnya 36 liter gitu. Jadi di situ dulu, jadi dari kapasitas itu dulu baru kita 60% kita isi air, dari isi air tadi dibagi 10 ketemu molase, dari molase kali 3. Kalau tadi itu berapa ya jumlahnya? 3,6 molase, 3,6 on molase. Kalau 3,6 on molase berarti airnya 3,6 liter. Karena molase dengan air itu 10 kalinya. Itu. 1/10-nya atau 10 kalinya gitu. Nah, dari molase air ke buah itu 1/3-nya, atau kalau boleh dikata dari molasenya itu kali 3. Kalau saya lebih senang ngalikan daripada membagi lowe angel. Jadi saya suka langkahnya seperti itu. Jadi dari kapasitas wadah kita ambil 60%-nya kita isi air. Setelah kita isi air, kemudian kita bagi 10 ketemu molase. Dari molase kita kalikan 3 ketemu bahan organik. Nah, sesimpel itu. Oh ya, kadang itu kita kan punya sampah organik itu sedikit misalnya. Boleh nggak dicicil? Boleh. Jadi misalnya kita punya wadahnya cukup besar. Katakanlah misalnya kita punya wadah kapasitas 10 liter misalnya ya. Berarti kan itu kita isi airnya 6 liter gitu kan. Kalau misalnya mau aman boleh dipakai 5 liter juga boleh, nggak apa-apa. Berarti 50-60%. Katakanlah kita isi 6 liter. Nah, berarti kan molasenya 6 on. Nah, itu kita masukkan dulu. Air sama molase kita masukkan dulu. Terus bahan organiknya kita isi seadanya di rumah kita. Misalnya baru ada 1 on masukkan. Besok lagi masak apa? Ada 2 on masukkan. Besok lagi ada lagi dimasukkan terus. Yang penting dihitung terus jumlahnya sampai ketemu 3,6 sorry
6 liter kali 6 liter berarti kan 6 on. 6 on kali 3 berarti 1,8. Sampai ketemu 1,8 kilo, baru itu dihitung sebagai hari pertama kita membuat ekoenzim. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah sejak mencicil hari pertama itu sudah harus ditutup rapat. Setiap kita memasukkan, kita buka langsung tutup rapat lagi. Nah, seperti itu. Enak kok. Bikin ekoenzim ini enak, bisa dicicil ya, nggak punya panci tok yang bisa dicicil. Bikin ekoenzim juga bisa dicicil. Monggo, yang lainnya. Matur nuwun. Ini ada pertanyaan lagi, ini cukup banyak pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan dari Ibu Adi Utarini. Apakah kulit durian boleh dipakai tidak ya? Wah, ini penggemar durian yang tanya ini rupanya. boleh dipakai. Jadi kita ada beberapa teman kan kemarin sempat ada yang kulit durian keras, nggak bisa dipakai. Bisa. Ternyata ada teman yang mencoba, aromanya malah wangi gitu. Boleh. Oke. Cuma nanti ketika mengaduknya jangan pakai tangan. Tidak luka. Nah, kalau kulit durian ini dipotong-potong ya, tetap dipotong-potong. Biasanya ketika panen itu lembek juga kok, karena kan dia keras ya kayaknya. Tapi sebetulnya setelah diproses, difermentasi itu lembek juga hasilnya. Gitu. Boleh. Oke. Yang tidak boleh itu yang berlemak ya, jadi buah apukat, terus durian itu enggak boleh. Terus ampas kelapa itu enggak boleh. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bu. Ini berikutnya ada pertanyaan lagi. Mohon perkiraan 1 kg molase berasal dari gula dengan berat berapa dan dengan air untuk memasaknya berapa liter? Nah ini molase itu kita tidak bisa membuat sendiri. Karena molase itu adalah produk sampingan dari pabrik gula pasir. Ya. Itu. Jadi kita tidak bisa membuatnya dengan gula pasir, kemudian direbus pakai air terus dikentalkan, itu bukan molase, nggak boleh. Jadi molasenya beli di toko pertanian, Bu. Bapak apa Ibu nih yang tanya? Dari beli, kita enak nggak usah bikin gitu ya. Jadi kita langsung beli di toko pertanian, itu murah. Saya biasanya beli yang 1 jerigen itu kalau di Batu sini 1 jerigen isi 5 liter, harganya cuma 40.000. Itu lebih dari 5 kilo. Itu. Kalau di Jogja kan ada madu kesmo kan. Nah, mudah juga cari molase, gampang. 8.000 harganya. Berapa Pak di sini, Pak? Kalau di Jogja 1 liter botol aqua itu 8.000. Nah, murah sekali. 8.000 itu. Iya, Pak. 1 liter. Jadi kalau kita bikin ekoenzim nggak boleh pakai liter, nggih. Kita pakainya gram. Jadi kita bahan organiknya kan dihitung pakai gram. Jadi molasenya meskipun cair juga pakai gram. Gitu. Jadi kalau 1 liter, karena gini, kalau air boleh pakai liter. Kenapa? Karena berat jenisnya air itu 1. Berarti 1 kilo itu ya hampir mirip lah dengan 1 liter. Selisihnya paling dikit banget gitu kan. Tapi kalau molase itu selisihnya jauh. Jadi kalau 1 liter molase itu bisa sampai 1,3 kilo. 1,3 kilo. Karena berat jenisnya lebih berat dari air kan. Jadi ngitungnya pakai gram. Supaya nggak kelebihan molasenya. Ngeten Pak, Bu. Oke. Monggo. Matur nuwun, Bu, atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yeni. Saya mau tanya, kalau mau ditaruh di bawah tempat tidur ketika masih diproses, wadahnya harus ditutup rapat sekali. Bagaimana dapat melepaskan ion negatif di ruangan? Bagus pertanyaannya. Jadi ini memang sering sekali ditanyakan teman-teman juga gitu. Bu, dipikir aku gak dibuka, jadi seperti ini ya. Ini biasanya saya keloni ini ekoenzim saya. Jadi ini sudah jadi, ini sudah dipanen. Biasanya saya taruh wadah seperti ini. Biasanya menemani saya tidur, ini tak peluk-peluk buat tidur. Nah biasanya kalau kita ngemeluk-meluk ekoenzim ketika tidur itu biasanya nun sewu ya. Kalau malam itu terus ngebom-ngebom gitu loh. Dut. Kita buang angin. Nanti bangunnya enak, tidurnya pules, terus bangunnya enak, seger gitu. Kadang-kadang kita bangun tidur kayak aras-arasan gitu kan, males mau bangun gitu. Ini alhamdulillah kalau kita dekat dengan ekoenzim itu sigrak gitu. Kalau bangun tuh langsung bangun, langsung segar gitu. Seperti itu. Nggak perlu dibuka. Nah, ion negatif itu mampu menembus
benda padat. Jadi kan sebetulnya ini kalau ini kan masih ada pori-porinya ya. Kalau dilihat pakai mikroskop yang cuwilik, mikroskop yang bisa melihat ini permukaan ini masih ada pori-porinya gitu. Nah, ion negatif itu lebih kecil dari itu. Jadi dia bisa menembus keluar dari wadah tanpa dibuka. Itu Bu. Bu apa Bapak ya? Ibu Monggo, dari Mas. Oke, matur nuwun Bu atas jawabannya. Oke. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu cukup lama, masih ada setengah jam lagi untuk tanya jawab. Mungkin dari yang lainnya ada pertanyaan lagi. Oke, berikutnya ini dari Ibu Ketut lagi. Untuk pupuk, apakah ada pengencerannya, Bu? Iya. Bagus ya, tadi saya lupa menyebutkan. Untuk pupuk itu kita 1:1000, ngirit sekali. Karena ini kan sifatnya asam ya. Nah, dengan diencerkan itu nanti sifatnya sifatnya jadi netral gitu karena setiap 1 tambah 0 yang saya dengar dari mentor kami seperti itu, setiap 1 tambah 0 kalau diencerkan itu nambah 1. Berarti naik. Misalnya kan EE itu rata-rata 4 ya. 4 pH-nya. Kalau diencerkan 10 jadi 5, diencerkan jadi 100, 1:100 jadi 6. Terus kalau diencerkan 1:1000 itu jadi 7. Itu pH yang pH normal lah gitu untuk tanaman gitu. Kalau misalnya, nah ini ada temen nih, karena merasa wah ini bagus sekali gitu kan, ini tak oke ya gitu, tak banyain biar lebih subur. Ternyata malah tanamannya kering gitu karena sifatnya asam gitu. Jadi harus ngikuti dengan proses, kalau khusus untuk tanaman 1:1000 itu bisa disemprot, bisa langsung ke air. Seperti itu pengencerannya. Terus juga ini membersihkan udara. Jadi kalau misalnya di masa-masa pandemi seperti ini kita juga sering semprot-semprot ke udara. Karena kalau disemprotkan ke udara menangkap polutan kemudian mengubahnya menjadi nitrat dan membuat tanah itu menjadi subur. Terus ekoenzim juga bisa menjernihkan air gitu. Terus ini saya biasanya ini saya encerkan 1:100. Jadi ini ekoenzim. Saya kasih air 1:100. Ini saya pakai buat semprot-semprot di muka, terus buat buat mandi. Cara mandinya itu disemprotkan ya ke tangan gini, saya semprot gini, terus saya diemin dulu. Nanti kira-kira ya kalau dia udah meresap, kita semprot lagi. Meresap tuh sekitar 3 menit sampai 5 menit ya, dia udah meresap gitu. Nah, nanti disemprot lagi itu kan dia biar lembab gitu. Nah, ketika lembab diginikan loh, dipiling kalau bahasa modernnya, lek wong Jawa ngarani dibolot. Nah, ini keluar. Nah, nuwun sewu. Oh, ini masih ada bolotnya. Tadi mandinya gak resik. Nah, ini loh, keluar nuwun sewu, Bu. Nah, ini. Nah, amit-amit. Nah, kelihatan nggih? Nah, ini sangat ini keluar. Udah saya tadi sudah mandi loh. Rodok kesusu mandinya selak Zoom meeting soalnya. Jadi ini, nah ini Pak nuwun sewu, Bu. Nah, ini kelihatan nih. Jadi ini nanti kalau sudah gini bersih ya, diginikan, terus masuk ke kamar mandi, ngebiur pakai air, biur sudah, nggak pakai sabun. Mandinya seperti itu. Nah nanti terus tangannya halus. Kalau ini langsung halus. Jadi nggak pakai besok, nggak pakai lusa, langsung halus. Gitu. Jadi kalau pakai ekoenzim, hati-hati nanti bapaknya pangling ya. Tangannya soalnya tadi halus. Gitu. Bapak Ibu, monggo yang lainnya. Matur nuwun atas jawabannya, Bu. Ini berikutnya ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, apabila sudah panen, apakah ekoenzim ada kadaluarsanya? Bagus pertanyaannya. Ekoenzim tidak ada masa kadaluarsa selama penyimpanannya tepat. Penyimpanan tepat itu seperti apa? Tertutup rapat itu yang paling utama. Gitu, tertutup rapat. Jadi kita biasanya pakai botol-botol bekas untuk menyimpan. Jadi kita juga selain selain kita juga mengolah sampah organik, kita juga memanfaatkan botol-botol bekas. Tapi udah bersih ya, sudah dibersihkan. Nah, biasanya kita taruh seperti ini. Itu tutup rapat yang paling penting. Nah, makanya saya selalu sarankan untuk pemakaian sehari-hari biar nggak buka tutup, saya selalu sarankan di semprotan seperti ini gitu. Jadi disemprotkan supaya kita tidak buka tutup. Karena kalau sudah kena air, kan ini sudah kita cairkan ya, sudah diencerkan. Nah, kalau sudah diencerkan seperti ini,
itu kalau misalnya sering dibuka tutup itu nanti bau gitu. Tapi kalau ekoenzim yang murni selama tertutup rapat itu masih awet bahkan 100 tahun. Ekoenzim ini semakin lama semakin bagus khasiatnya. Bahkan kalau sudah 2 tahun boleh diminum. Bisa untuk diminum. Lebih bagus kualitasnya. Jadi kayak anggur ya, kayak minuman anggur. Jadi kalau makin lama makin bagus, bisa diwariskan. Tapi biasanya saya belum habis, belum sempat di ini sudah dibagi ke teman-teman biasanya. Nah, ada lagi? Oke, matur nuwun Bu. Ini berikutnya ada pertanyaan lagi, mau bertanya apa kalau misalnya ekoenzim untuk tubuh sebagai sabun dan sampo, perbandingannya seperti apa? Gimana Mas? Maaf, untuk sampo? Kegunaan ekoenzim untuk tubuh sebagai sabun dan untuk rambut sebagai sampo apa ya? Dan juga bagaimana perbandingannya? Oh ya, kalau untuk sabun ini saya 1:100. Awal mulanya itu pertama saya nyoba murni. Terus terus teman-teman coba dicairkan aja gitu karena kalau dicairkan itu nanti akan katanya lebih meresap ke tubuh karena ekoenzim ini ketika dicairkan dengan air molekulnya air menjadi lebih kecil sehingga lebih menyerap gitu loh bahasa. Saya sing ilmiah rada bingung tapi yang jelas ketika saya encerkan 1:100 itu memang ke kulit jadi kayak lebih halus gitu. Jadi saya pakai 1:100. Ekoenzim ini karena alami ya, jadi kita nggak ada harus diteteskan seberapa enggak. Jadi misalnya agak mencrek-mencrek sedikit boleh nggak apa-apa. Ada yang pakai 1:200, ada yang satu pakai 50, 1:50 ya semua sama efeknya gitu. Jadi sama efeknya seperti itu. Kalau untuk sampo, nah untuk sampo kita ini kan biasanya itu kan suka suka busa ya kita ini. Jadi sampoan ngono karamas koyo gak ada busanya itu kok seolah-olah koyo gak bersih gitu kan. Nah, biasanya kita bikin ekoenzim lerak supaya kita ngambil busanya dari yang alami. Nah, itu bikin ekoenzim lerak. Tapi kalau saya karena wis yakin ya wis terbiasa, jadi itu biasanya saya semprotkan aja di rambut gitu aja. Ekoenzim yang murni ya, semprotkan dulu yang murni. Terus habis gitu didiemin dulu, udah terus habis gitu langsung disemprotin lagi gitu kan, terus langsung digosok-gosok gitu, terus sudah di keran gitu, itu sudah enak. Terus nanti setelah keramas yang 1:100 ini disemprotin kayak tonik, tonik ya namanya ya, apa sih itu namanya? Nah itu tuh alhamdulillah rambut jadi nggak rontok, alhamdulillah saya udah nggak rontok rambutnya, dulu brodol, dulu bukan hanya rontok, brodol, jadi setiap sisiran itu banyak yang jatuh-jatuh gitu. Nah, kalau setelah keramas pakai ekoenzim, terus juga saya sering semprot-semprot pakai ekoenzim, itu ini nggak rontok rambutnya. Terus kayak orang pakai conditioner. Jadi kalau pakai ekoenzim itu rambutnya tuh jadi kayak telenyer gitu. Kayak disisir itu kayak enak gitu. Itu kalau pakai ekoenzim. Terus apa lagi? Okay. Ini juga ada pertanyaan lagi Bu dari tambahkan ya. Oke, Bu. Masih suka sampo, boleh, enggak apa-apa. Jadi kalau masih suka sampo, wah aku koyoknya nek gak busa, aku gak mantep ya. Ya udah. Jadi samponya dikurangi setengah. Jadi yang biasa misalnya pakai sampo 1 saset, ambil setengah saset, campur dulu dengan ekoenzim 1 bagian. Jadi 1 sampo dengan ekoenzim 1 bagian. Jadi dikira-kira ya, pokoknya 1 bagian kali dengan 1 bagian, 1 bagian sampo, 1 bagian ekoenzim, terus ditambahkan air 5 bagian. Terus diulet ding diratakan, terus baru dipakai deh. Nah, kenapa kok harus diulet? Nah, ternyata ekoenzim ini dia mengurai zat kimia yang ada di sampo itu. Jadi ketika dipakai itu sudah aman untuk tubuh kita. Itu. Seperti itu. Oke, matur nuwun Bu atas jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Lisna. Lebih efektif mana ketika kita membuat ekoenzim dari satu macam buah apabila dibandingkan dengan ekoenzim yang terbuat dari berbagai macam buah? Oh, bagus pertanyaannya. Tadi saya lupa menyampaikan. Jadi untuk membuat ekoenzim ini lebih bagus kalau banyak buah. Malah kalau mentor kami menyarankan sebisa mungkin 5 jenis itu minimal.
Karena kan kita memanfaatkan enzim yang ada di dalam buah itu gitu kan. Jadi semakin banyak macamnya enzim itu nanti akan semakin luas manfaatnya gitu. Jadi memang ternyata kemarin itu saya bikin sampai 27 macam gitu kan. Ya mulai kulit buah, sayur dan sebagainya itu ada 27 macam. Itu memang sangat efektif ketika untuk pengobatan dan sebagainya. Seperti itu. Lebih bagus yang banyak, Bu. Jadi memang kalau di kita itu tidak disarankan pakai BO tunggal. Gitu. Kalau bisa minimal 5 macam. Oke. Matur nuwun Bu atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ketut. Ibunya kok awet muda? Apa karena ekoenzim nggih, Bu? Saya nggak tahu ya. Pokoknya gini, saya itu lek ekoenzim kan memang cinta. Jadi ya tak keloni, bendina tak semprot-semprotno di badanku, Bu. Jadi ini nih setiap hari kalau mau tidur saya tak semproti di badan gitu, terus di perut, terus di boyok-boyok yang pegel-pegel gitu, di kaki-kaki wes semprot, habis gitu tidur, wes istilah tidur. Bangun tuh seger. Terus biasanya Bu, malam itu kan kita ngebom dut gitu kan. Terus nanti pagi-pagi itu kita BAB-nya lancar sekali. Terus ini apa baju-baju, nah ini baju-baju itu yang dulunya nggak kepake karena saya gemuk kan, saya menggemuk gitu. Nah, kok lama-lama kok suatu saat ini saya kentekan baju loh, bajuku sing lawas yang lama nggak dipakai kok sedeng ya. Berarti aku rada langsing ya saya gitu. Nah itu nggak tahu ya apa karena kita BAB-nya lancar terus koyo akeh gitu memang BAB-nya kayak banyak gitu Bu. Nggak tahu. Ya itu memang enak memang kalau bikin ekoenzim itu nanti kalau udah disemprot-semprotin di kulit itu memang kayak merusuh gitu loh. Aku jadi malu. Jadi gitu. Jadi di kulit itu kayak licin gitu, kayak merusuh lah, kayak lembab terus kayak merusuh gitu. Padahal saya ini ya termasuk nggak rajin sebetulnya kalau perawatan. Saya bukan jenis yang tak perawatan. Saya pakai masker aja jarang sebetulnya. Oh ya, ekoenzim ini kan nanti ada jamur ya. Kita memproses itu ada jamur. Itu jamurnya itu kalau dipakai itu bisa ngilangi kerut-kerut, ngilangi ini. Tapi saya jarang pakai. Saya pakai ekoenzim aja sing simple. Gitu. Memang saya pakai ini Bu, saya cuci mukanya pakai ini. Jadi ini terus ini biasanya saya kalau saya udah nggak beli susu pembersih, wes ngirit pokoknya. Jadi saya gini, semprot ya, semprot, didiemin 5 menit, gitu kan. Terus habis itu ambil kapasnya disemprot, basah kan kampasnya. Nah, kita terus buat bersihkan muka, udah selesai. Dan itu langsung kayak halus gitu. Kayak halus gitu. Emang enak. Ya, nggak tahu Bu. Mungkin karena saya senang guyon orangnya. Saya sedang bercanda. Terus ya mungkin dengan adanya ekoenzim ini memang alhamdulillah saya merasa lebih sehat memang. Alhamdulillah. Ini di warga kami itu 11 orang yang kena COVID. Itu saya sempat greges karena orangnya habis ngelayat sama saya atau masuk rumah sakit kena COVID. Waduh, kemarin habis ngelayat sama saya. Saya langsung semprotan ekoenzim, terus ini saya, maaf ya, saya semprotkan di mulut saya untuk menjaga. Terus saya juga kumur-kumur. Jadi ini biasanya kita pakai untuk kumur. Karena ini kan dia membunuh virus, kita belum ada penelitiannya ya, tapi yang jelas kemarin ada satu murid kami, beliau dosen Brawijaya, dosen pertanian. Nah, beliau juga kena COVID. Nah, itu akhirnya saya kirim ekoenzim, kebetulan beliau belum panen ya, terus akhirnya saya kirim ekoenzim, terus dipakai untuk humidifier di rumahnya. Itu yang tadinya nggak bisa tidur karena dia udah sesek, kok jadi enak, jadi dia udah bisa tidur. Terus akhirnya ekoenzimnya dikloni juga kayak saya, dikloni. Terus ini juga sehari-harinya selalu pakai ekoenzim apapun, mulai badannya semua, mukanya semua pakai ekoenzim. Alhamdulillah dia udah sehat gitu. Terus sekarang teman-teman yang kena COVID semua minta resepnya dipakai apa aja ekoenzim, termasuk untuk kumur-kumur. Gitu. Alhamdulillah sih. Memang belum ada penelitiannya, tapi ya ini untuk pertahanan kita karena kan ini memang dia membunuh virus, terus dia juga meningkatkan imunitas kita yang paling penting. Itu. Jadi seperti itu. Sekarang ini yang paling kita butuhkan adalah imunitas, G. Kita meningkatkan imunitas.
Matur nuwun atas jawabannya. Mungkin akan ada pertanyaan terakhir mungkin ya, 1 pertanyaan lagi ya. Monggo dari ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang ingin bertanya? 1 pertanyaan terakhir, sebelum ditutup acaranya. Mungkin dari ibu atau bapak ada yang ingin bertanya? Mumpung saya di sini loh. Silakan kalau mau bertanya. Loh. Oh ya, boleh saya sampaikan sesuatu? Oke Bu, monggo Bu. Jadi gini Bapak Ibu ya, untuk membuat ekoenzim ini kan waktunya lama nggih, 3 bulan gitu. Jadi itu sebabnya saya rajin bikin kelas grup WA untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang belum tercover gitu ya. Karena kan kalau ekoenzim ini kan membuatnya kita 3 bulan gitu kan. Terus selama masa 3 bulan itu apa aja yang terjadi. Nah, ini kan kadang-kadang kalau nggak kita kawal itu takutnya nanti gagal atau dan sebagainya gitu. Jadi kami kawal semua teman yang membuat ekoenzim, kami kawal dengan kami masukkan ke grup. Itu sebabnya alhamdulillah sampai detik ini saya sudah pegang 21 grup WA, termasuk NTT, Timor Leste dan sebagainya, itu salah satu grup yang saya pegang gitu. Nah, untuk Jogja saya alhamdulillah sudah ada juga, tapi Jogja memang baru mengawali, baru merintis, anggotanya masih sedikit ya, belum ada 50. Nah, Bapak Ibu di sini karena kan masuk wilayahnya kan Jogja gitu nggih. Nah, itu silakan kalau misalnya nanti mau bergabung bersama kami, akan kami kawal semua pertanyaan Bapak Ibu, akan kami jawab di sana. Semua info-info baru tentang ekoenzim akan kami sampaikan di sana. Dan itu grupnya nyantai gitu, istilahnya jenengan mau tanya habis subuh ya nggak apa-apa. Kadang-kadang saya habis subuh, habis sholat ya wis langsung delok grup gitu, memang pekerjaan saya itu gitu. Terus misalnya malam baru sempat buka ya nggak apa-apa, buka silakan dilihat gitu di grupnya, silakan tanya. Nah, karena kami sudah ada tim, nanti biasanya sudah ada yang membantu menjawab. Kalau misalnya saya lagi nggak di kelas itu, karena saya kan banyak kelasnya, ada teman-teman gitu yang menghandle seperti itu. Nah, nanti tapi syarat masuk ke grup kami itu adalah sudah membuat ekoenzim yang pertama. Ekoenzim perdana, gimana caranya Gugong? Kok masuk kelas harus bikin gitu? Karena gini, pengalaman kami banyak orang yang nanya-nanya tok, mari ngono gak gawe. Itu biasanya akhirnya kan teman-teman akhirnya gini, kita bikin peraturan baru aja, pokoknya yang masuk kelas harus bikin minimal EE perdana. Jadi kami mendampingi. Jadi kalau misalnya yang ngajak, ini juga satu langkah saya supaya duplikasi cepat berjalan gitu. Jadi teman-teman yang ada di kelas itu, kalau mau memasukkan teman, mereka harus melatih, mau nggak mau. Jadi, Bu, temanku pengen masuk, ya udah latihan dulu gitu. Yang ada di kelas kan mereka sudah bikin, berarti mereka udah bisa dong ngelatih gitu. Ya udah latihan gitu, jenengan latih, udah dilatih, store foto baru bisa masuk grup gitu. Alhamdulillah dengan syarat yang agak ketat seperti ini malah grup tuh berkembang pesat gitu karena isinya orang positif semua, isinya wong semangat tentang ekoenzim gitu. Jadi nggak ada lagi yang tanya, masih mempertanyakan dan sebagainya, itu sudah nggak ada di kelas. Isinya adalah orang yang positif gitu terhadap ekoenzim. Isinya pertanyaan tentang ekoenzim, gimana prosesnya dan sebagainya. Kok misalnya punya aku kok ada jamurnya ya Bu, punya aku kok nggak ada jamurnya, punya aku kok aromanya agak nggak enak Bu, punya aku, seperti itu gitu. Terus biasanya kita banyak testimoni. Nah, setiap teman-teman yang masuk di kelas kami hadiahi satu ekoenzim itu 1 botol 200 ml. Itu gratis ya untuk semua teman yang masuk. Karena supaya apa ya, kami menyadari bahwa 3 bulan itu terlalu lama untuk menunggu panen gitu kan. Biasanya wis penasaran. Teman-teman lain dapat testimoni, oh aku sakit gigi sembuh, atau oh, anakku nggak doyan makan tak kasih ekoenzim kok jadi seneng makan. Atau misalnya, ibuku sambat linu aja dikasih ekoenzim sekarang nggak pernah sambat. Nah, seperti itu kan yang lain jadi penasaran kan, akhirnya kita kasih. Jadi kita biasanya memang kita kasih di kelas itu 1 botol 200 ml gratis untuk semua yang masuk di kelas. Kalau nggak masuk di kelas, biasanya saya yang nggak mau masuk di kelas nggak dapat gratis. Kecuali, ini kan saya ini di Batu di desa ya, kadang-kadang tuh gini, Gugong wongnya mau welas ya sakno, orang itu HP-nya HP jadul, gak iso WA-an.
ya sudah, kalau yang seperti itu saya kasih. Tapi kalau yang dia punya HP, tapi nggak mau masuk kelas, saya nggak kasih ekoenzim. Kenapa? Karena berarti nggak nganggap penting ekoenzim. Jadi itu nggak kami kasih. Gitu. Kadang-kadang alasannya, Bu, aku grupnya sewakil, males aku masuk kelas gini-gini, nanti hang dan sebagainya. Ya sudah, berarti konsekuensinya nggak dapat. Tapi kecuali sakit ya. Kalau sakit saya nggak tega, biasanya meskipun nggak masuk kelas ya tak kasih aja. Kalau sakit. Kebetulan kemarin saya alhamdulillah baru nolong orang sakit tumpahan bakso. Jadi beliau itu pedagang bakso, mau ngantar baksonya itu gonceng sepeda motor. Panas, bakso panas itu mau diantar pelanggannya. Terus dia itu kejagul, terus motornya nempel ke gampengan gitu kan, pokoknya kejagul itu terus tumpah kuah baksonya ke punggungnya, terus ke kakinya. Nah itu sudah di rumah sakit 4 hari, udah dibawa pulang, seminggu tuh tengkurap aja, karena kan yang kena kan memang punggung ya. Tidurnya tengkurap, gak bisa ngapa-ngapain gitu, kesakitan, kalau malam gerogo-gerogo gitu. Alhamdulillah ada relawan kami yang memberi ekoenzim, dan akhirnya orangnya datang ke rumah, kebetulan kenal dengan saya, saudaranya itu, datang ke rumah, saya kasih ekoenzim 1 botol, alhamdulillah ini dalam waktu 4 hari, sudah sangat membaik, orangnya wes gaya, orangnya lucu, jadi malah joget-joget segala macam. Bu, aku udah bisa jalan, joget-joget gitu. Alhamdulillah, pakai ekoenzim ini cepat sekali untuk proses untuk yang seperti itu. Oke, matur nuwun Bu. Ini terakhir mungkin pertanyaan dari Bu Lisna, pertanyaan terakhir karena mengingat waktunya juga sudah mau habis. Ini tadi kan pertanyaan meskipun ekoenzim paling baik dibuat dengan berbagai macam dengan berbagai macam bahan, apakah ada saran apabila untuk sabun itu komposisinya apa aja dan juga untuk sampo itu komposisinya apa aja? Apakah ada rekomendasi? Terima kasih. Juga mengingatkan waktu tanya jawab tinggal tersisa 4 menit lagi. Terima kasih. Oke. Jadi gini, alhamdulillah ekoenzim ini tidak ada misalnya kita harus pakai sampo, misalnya harus bahannya itu daun mangkokan atau daun seledri yang bagus untuk rambut. Nggak seperti itu. Itu menariknya ekoenzim. Jadi dipakai dari bahan apa saja. Ya, terutama memang kalau untuk yang seperti untuk pengobatan dan sebagainya itu memang harus lebih banyak kulit buahnya. Itu aja syaratnya. Kalau lebih banyak sayurnya itu nanti lebih banyak ke pertanian gitu. Jadi nggak ada Bu syarat-syarat misalnya harus tertentu, misalnya untuk kulit harus lidah buaya, harus ini dan sebagainya nggak ada. Tapi kalau misalnya kebetulan kita itu kebetulan lagi punya sampahnya itu macam-macam gitu kan. Terus kita mau bikin yang untuk kulit, kita kepingin yang khusus untuk cuci muka misalnya. Nah itu kita memang bahannya yang bagus, yang berdasar pengalaman kami yang bahannya bagus itu kulit pisang, kulit pepaya, lidah buaya, jeruk sama lemon. Kulit jeruk biasa itu, kulit jeruk peres boleh, kulit jeruk manis juga boleh sama lemon. Itu yang 5 bahan yang memang selama ini bagus kalau mau dipakai untuk kulit. Tapi ini saya pakai ekoenzim ini bahannya macam-macam, nggak ada yang bahan itu juga tetap bagus, nggak apa-apa. Jadi tidak harus memilih bahan. Jadi kalau membuat ekoenzim ini kan memang tujuan utamanya kita mengolah sampah. Nah ini loh, Tuhan itu kan mengatakan ke kita ya, di agama manapun, kalau satu kebaikan kita lakukan, Tuhan akan membalas dengan berbagai macam, dengan banyak berlipat-lipat. Kalau kita melakukan satu kebaikan, Tuhan akan membalas dengan berlipat-lipat kebaikan. Nah, ini terjadi di ekoenzim. Ketika kita berbuat baik kepada alam dengan mengolah sampahnya ini, supaya tidak lagi membebani bumi, tidak lagi membebani TPA, satu kebaikan yang kita lakukan itu, Allah membalas dengan berbagai macam manfaat yang kadang-kadang tidak terduga. Itu saya senangnya, kenapa saya sergap, makanya saya senang diundang seperti ini, karena biar lebih banyak orang tahu tentang ekoenzim. Oke? Sudah? Matur nuwun nggih Bu. Insyaallah itu dicukupkan dulu untuk pertanyaannya. Mungkin saya mau bertanya dulu. Ini juga ada mungkin setelah ini juga dari peserta ini ada yang ingin ditanyakan kembali. Mungkin saya boleh meminta nomor Ibu untuk saya berikan Bu. Jadi barangkali ada peserta yang ingin bertanya lagi di luar webinar hari ini itu bisa langsung mengontak ke Ibu. Boleh. 0821 4353 1555.
Ya, saya ulangi kembali 0821 4353 153 kali. Ya. Oke, matur nuwun Bu. Ada yang mau tanya nanti cara buatnya bagaimana, kayak udah lihat tutorial kok masih belum yakin, silakan bisa WA saya atau telepon boleh. Oke, Saya bantu dananya biar bisa masuk ke kelas. Kelas. Nomornya, oke, monggo Pak. Ini saya tadi saya ngutik-ngutik toh untuk pembuatan 5 liter air itu saya tulis 5 on molase, kemudian 1,5 kilogram buah. Betul ya? Tepat. Betul. Betul. Tepat, leres Pak Slamet, pinter dapat 100. Ayo Pak, warganya diajak ya Pak. Pak. Oke, siap. Insya Allah nanti kalau saya ke Jogja nanti saya main ke tempat Bapak deh. Atau tetangganya Mbak Putri. Matur nuwun semuanya. Insya Allah sesi tanya jawab dicukupkan di sini terlebih dahulu. Mengingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi daftar hadir yang ada di chat. Sebelum ditutup, tadi kan sesuai ini dari DPL, dari dosen pembimbing lapangan kami, karena tadi berhalangan hadir di awal, ini kebetulan juga sudah hadir. Mungkin ada beberapa kata dari Ibu Lisna, monggo Ibu Lisna. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya ini bisa terdengar jelas, Oke. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Gung Endah Tuti Rahayu, matur nuwun Ibu, matur nuwun sangat. Sampun kersa berbagi ilmu di acara KKN ini. Kemudian ini saya sebenarnya malu sekali, ini saya terlambat. Ada para senior, ada Prof. Adi Utarini, kemudian ada Mbak Asti. Halo Mbak Asti, ternyata kita bertemu di sini. Ya, Mbak Asti ini juga sudah nulari saya untuk nandur-nandur. Saya sudah nandur yang kedua kalinya. Matur nuwun Mbak Asti sudah rawuh. Kemudian Pak Slamet yang selalu setia hadir pada setiap acara daring KKN ini. Matur nuwun Pak Slamet. Sampun rawuh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga dari Padukuhan Purworejo, Kelurahan Sukoharjo yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang mungkin ketika koordinasi atau ada acara secara daring mungkin belum pernah bertemu. Nah, ini saya Lisna, saya yang mendampingi adik-adik KKN di Sukoharjo. Nderek titip, semoga kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik meskipun secara daring di masa pandemi ini bermanfaat untuk warga. Nah, ini juga menarik sekali tentang ekoenzim ya, Bu Gung. Ya, sayang sekali tadi saya terlambat, jadi bisa membuat glowing juga nggih, Bu, dengan biaya yang murah. Jadi bisa apa namanya? Berarti kalau misalnya nanti mengundang lagi sakit ya Bu? Insya Allah sakit Bu. Saya sangat senang kalau banyak yang mengundang karena berarti semakin banyak orang mengolah sampahnya. Matur nuwun, karena kan ini menarik sekali ya, nanti bedanya